Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh pada pagi hari ini? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat insyaallah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa belajar Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pagi hari ini kita masuk pada pelajaran ke-13 di semester genap, yaitu tentang salat orang yang sakit. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang salat selain rawatib. Nah, sekarang kita masuk pada salat orang yang sakit Jadi anak-anak yang soleh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan gambar berikut Di sini ada gambar yang pertama, gambar orang yang sakit orang yang sakit orang yang sholat dengan cara duduk Ini orang yang sakit, jadi dia sholat dengan cara duduk Kemudian yang di sebelahnya ini orang yang sedang berbaring Jadi dia sudah tidak mampu untuk duduk, maka dia berbaring Kemudian juga sama sholat orang yang sedang sakit caranya dengan berbaring Kemudian yang terakhir ini orang yang sudah disolati Jadi orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat Jadi orang yang sakit sholatnya tidak sama dengan yang sehat Masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuannya. Dari sini nampaklah keindahan dan kemudahan syariat Islam. Jadi di antara kewajiban agung yang wajib dilakukan orang yang sakit adalah tetap melaksanakan sholat Jadi walaupun kita sakit, kita harus tetap melaksanakan sholat Jadi sholat ini tetap dilakukan orang yang sakit Jadi walaupun kita sakit kita tetap wajib melaksanakan sholat Di antara kewajiban agung yang wajib dilakukan orang yang sakit adalah sholat. Banyak sekali kaum muslimin yang terkadang meninggalkan sholat dengan dalih sakit atau memaksakan diri melakukan sholat dengan tata cara yang biasa dilakukan orang sehat Jadi kalau misalnya kita sakit jadi cara sholat kita itu berbeda dengan orang yang sehat Kalau orang yang sehat, kalau dia laki-laki, dia wajib ke masjid sholat berjamaah dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid Itu kewajiban bagi laki-laki yang sehat Apabila dia sedang sakit atau merasa suhu tubuhnya tidak enak, maka dia boleh sholat di rumah Apalagi sekarang ini masih pandemik kita menjaga penyakit-penyakit yang ada supaya tidak tertular pada
saudara kita yang lain ya. Jadi kita boleh sholat di rumah. Kalaupun kita sudah tidak mampu untuk berdiri, maka kita boleh duduk ya. Kalau kita sudah tidak mampu duduk, maka kita boleh berbaring ya. Baik. Adapun poin pada pelajaran tentang sholat orang yang sakit ini, yang pertama ya, sholat tidak boleh kalian tinggalkan kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kalian, baik ketika kalian dalam keadaan sehat maupun sakit ya. Jadi apapun keadaan kita, mau kita sakit ya, kita sehat ya, itu wajib kita laksanakan ya, yang namanya sholat ya. Kemudian poin yang kedua, akan tetapi bila kalian sakit, maka cara sholatnya dipermudah, tidak seperti saat kalian sehat ya. Jadi dalam Islam adapun kita sakit ya, maka kita dipermudah untuk melaksanakan sholat ya. Dan cara sholatnya orang yang sakit itu beda dengan yang cara sholat orang yang sehat ya. Kemudian poin yang ketiga, walaupun demikian, jika kalian masih sanggup berdiri, maka harus sholat sambil berdiri ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, namun bila kalian tidak mampu berdiri, maka boleh sholat sambil duduk ya. Jadi kalau sudah tidak mampu sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk ya. Kemudian poin yang kelima, bila kalian tidak mampu duduk, maka diperbolehkan sholat sambil berbaring dengan badan menghadap kiblat ya, atau sambil terlentang dengan kaki menjulur ke arah kiblat ya. Jadi ini poin apabila kita tidak sanggup untuk sholat sambil duduk, maka kita diperbolehkan atau dipermudahkan sholat sambil berbaring ya. Kemudian yang poin yang terakhir ya, poin yang keenam, bila kalian tidak mampu sholat sambil berbaring, maka gerakan sholat dilakukan dengan isyarat semampu kalian ya. Jadi kita kalau sudah tidak mampu berbaring ya, atau kita sudah tidak mampu berdiri, kemudian tidak mampu duduk, kemudian tidak mampu berbaring, tidak mampu dalam tiga hal ini, maka boleh melakukan sholat dengan cara dengan isyarat ya, semampu kita ya. Mudah bukan ya? Jadi agama Islam ini mudah sekali bagi pemeluknya ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah kita berada di agama yang benar ya. Ini adalah petunjuk agama Islam yang sangat mudah, maka tidak boleh dipermudah ya, atau disepelekan ya. Baik teman-teman, sampai di sini materi yang kita bahas pada pembelajaran sholat orang yang sakit ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insyaallah. Pelajaran baik, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini ya. Insyaallah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.